Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nur Hakim. Saya lahir pada tanggal 25 April 2003. Alamat saya di Jalan Desa nomor 48, Kelurahan Babakarsari, Kecamatan Kiara Condong. Oke, untuk riwayat pendidikan saya pernah sekolah di SMK PU Negeri Bandung, lebih tepatnya jurusan TKJ. Lalu sekarang saya berkuliah di STIMIK Amik Bandung, jurusan saya Teknik Informatika, dan sekarang saya semester 5. Untuk pengalaman kerja saya dulu pernah bekerja di Devan Station sebagai peer konsultan, dan saya juga pernah dulu praktek kerja lapangan di Icon Plus sebagai teknisi aktivasi dan pembangunan. Untuk keahlian saya dari bahasa pemrograman, mungkin saya bisa beberapa dari Java, HTML, CSS, Python, dan juga lain-lain. Untuk analisis data saya, pengolahan dan analisis menggunakan SQL dan PHP MyAdmin. Untuk pengembangan web, saya ada di HTML, CSS, dan Java. Untuk keterampilan softnya, komunikasi yang baik, pemecahan masalah, sama kerja tim. Oke, lanjut ke motivasi dan komitmen mengikuti Digistar Internship DDB Telkom. Oke, untuk motivasi saya dan komitmen mungkin awalnya ya, karena dulu saya pernah PKL juga di Icon Plus, yaitu sebuah perusahaan yang di bawahnya PLN lebih terbilangnya, di bagian provider. Karena saya lihat Telkom juga di bagian provider, lalu ada pembukaan magang di bagian engineer, mungkin ya saya juga bisa mencoba untuk lebih dalam masuk ke dunia jaringan. Oke, seperti itu. Oke, untuk kesibukan saya saat ini, mungkin untuk saat ini saya lebih fokus untuk mengembangkan diri dalam bidang organisasi. Saya juga ada 2 organisasi sekarang. Yang pertama ada Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika atau yang disingkat Himatif di kampus STIMIK Amik Bandung, dan saya juga kebetulan sebagai pengurus Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa di BEM STIMIK Amik Bandung. Lalu untuk kesibukan lainnya, mungkin saya juga sekarang bekerja di kelurahan sebagai penginput data, dan juga ya mungkin sibuk di kelurahan juga di bidang organisasi-organisasi lainnya juga. Oke, lanjut. Mungkin project yang menarik buat saya ya. Project yang menarik buat saya, satu, dulu saya pernah dibawa ke Ujung Berung. Lalu saya nyoba narik kabel. Kita narik kabel dari Ujung Berung, Jitat Ujung Berung ke Sukabumi, dan itu jaraknya ya benar-benar jauh gitu. Kendalanya, untuk kendala ya mungkin karena jaraknya terlalu jauh, dan solusinya ya kita jalanin aja sekuat-kuatnya. Lalu untuk hasilnya ya alhamdulillah juga, untuk hasilnya sukses ya, bisa terbilang. PON dari jaringannya lancar, dan perasaan saya saat itu benar-benar senang sih. Lalu untuk project yang kedua itu mungkin dari tugas kuliah ya. Tugas kuliah waktu saya semester 3 ada yang namanya tugas mobile programming atau membuat sebuah aplikasi. Nah, jadi di sana tuh saya benar-benar kaget ya. Karena memang basicnya belum tahu apa-apa waktu itu soal mobile programming. Cuman waktu itu dosen menyuruh saya untuk mengerjakan sebuah project aplikasi dari mobile programming tersebut. Mungkin dari kendala saya waktu itu ada di device-nya. Karena device saya mungkin lambat, dan juga ya biasalah device mahasiswa. Jadi ya seperti itu, banyak sekali kendalanya yang saya alami. Nah, untuk solusinya ya alhamdulillah waktu itu bisa juga terkendali, walaupun ya masih banyak kendala-kendala lainnya juga. Hasilnya alhamdulillah waktu itu project atau tugas final dari dosen tersebut bisa saya kerjakan,
Dan ya, feel saya, mungkin perasaan saya sangat senang karena bisa mengerjakan tugas atau project yang benar-benar belum saya pahamin dari awal, mulai dari pembuatan UI lanjut ke backendnya. Benar-benar saya nggak expect untuk bisa mengerjakan dengan waktu yang mungkin terbilang mepet sih. Oke. Nah, tujuan karir saya untuk saat ini mungkin menjadi seorang ahli di bidang pengelolaan jaringan dan teknologi informasi, serta berkontribusi pada inovasi di industri IT. Mungkin untuk saya seperti itu sih tujuan karirnya. Tapi yang lebih utama lagi, bagaimana saya bisa menjadi engineer yang baik dan benar. Oke, seperti itu. Lalu tools yang pernah saya gunakan ya, dan tingkat kemampuannya. Oke, mungkin tools-toolsnya untuk pengeditan UI saya pernah belajar Figma juga. Memang tidak terlalu cekatan saya belajar Figma. Bisa dinilai dalam skala 1 sampai 10. Mungkin dari Figma bisa terbilang 7. Oke, lalu tools-tools yang biasa saya gunakan itu ada Canva untuk editing. Nah, jadi di Canva ini saya udah lumayan juga terkepegang si Canva ini tuh. Dan untuk skala 1 sampai 10 mungkin 8. Lanjut, tools-toolsnya ada Visual Studio. Visual Studio ini tuh buat ngoding biasa. Mungkin untuk skalanya 7/10. Lalu ada Photoshop. Saya juga biasa menggunakan Photoshop. Mungkin Photoshop dari rating 1 sampai 10. Kemampuan saya tuh berkisar 7/10. Lalu ada Adobe Premiere juga, dan aplikasi Adobe lainnya, mungkin Illustrator dan lainnya ada di 7/10 juga. Nah, mungkin seperti itu tools yang biasa saya gunakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan tutur kata dan lainnya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq amit thoriq, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.